Setelah kita belajar bagaimana berpindah halaman dari satu halaman ke halaman lainnya di React Router DOM, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang keempat, yaitu reading URL params. Di mana nanti kita akan belajar gimana sih cara kita mendapatkan atau mengambil value yang ada di dalam URL-nya itu atau sebagai parameter di React Router DOM. Di sini, kita langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Teman-teman masuk ke bagian reading URL parameters. Untuk membaca parameters di React Router DOM, teman-teman bisa menggunakan hook yang namanya useParams. Lalu cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunanya yang pertama teman-teman buat path di sini, terus tambahkan parameter atau sesuatu yang dinamis dengan titik 2 ID ini untuk penamaannya terserah teman-teman. Which is ini udah kita lakukan di bagian awal tadi, di bagian setupnya kita sudah melakukan atau membuat root yang dinamis dengan menambahkan parameters. Di sini parametersnya ID. Oke, setelah itu use params tadi teman-teman invoke, lalu nanti dia akan mengembalikan sebuah objek di mana objeknya itu adalah berisi parameter apa aja yang ada di pages tersebut. Nah, kalau sudah begitu teman-teman bisa gunakan si parameter itu buat page ke API misalnya untuk mengambil data detailnya. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di mana di sini kita akan main-main ke halaman detail karena pages detail yang dirender di bagian pad yang punya parameter. Di sini kita akan langsung import aja. Import use params from React Router DOM. Oke, cara pakainya seperti apa? Cara pakainya const misalkan params. Oke, kita invoke aja, dia akan mengembalikan sebuah objek yang bentuknya atau yang isinya parameter apa aja yang ada di bagian page detail ini. Sekarang kita akan coba lihat di aplikasinya. Ini untuk konsol yang pertama, kita akan coba hapus dulu ya di bagian home.js-nya. Karena kita udah nggak butuh lagi. Biar clear, sekarang kita coba refresh aplikasinya. Nah, kalau kita masuk ke bagian go to detail, nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah melihat konsol dan di sini ada parameter. Parameter bentuknya objek di mana objek itu punya property ID dan ID-nya 1. Sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kalau kita balik lagi ke bagian home, kita klik bagian yang kedua. Nah, kita lihat di sini kita dapat objek ID-nya 2. Objek dengan propertinya ID di sini value-nya adalah 2 sesuai dengan yang ada di sini. Begitu seterusnya untuk yang ketiga. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa mengambil parameter di React Router DOM-nya menggunakan useParam ini. Karena kita sudah tahu bentuk datanya adalah objek dan dia punya property ID, maka dari itu kita bisa distract di sini lalu kita mau ambil ID-nya. Oke, sekarang di sini kita bungkus pakai div. Lalu di sini ada H1, lalu kita akan buat H2. Di sini params ID titik 2, kita akan ngerender ID-nya di sini. Nah, kalau kita lihat param ID-nya adalah 3. Oke, sekarang kita lihat balik lagi ke 1. Di sini 1. Kalau kedua di sini 2. Oke, sekarang kita akan coba manfaatkan ID ini untuk nge-fetch ke API untuk mengambil data detail sesuai dengan identifier-nya yaitu ID. Nah, di bagian JSON placeholder tadi, API yang kita gunakan di sini sebenarnya kita bisa langsung memasukkan parameter ID-nya di sini, nanti kita akan langsung otomatis dapat data detailnya. Ini kalau kita masukin 1, kita dapat ini 1, kalau 2 kita dapat di sini yang ID-nya 2. Oke, berarti endpoint-nya sudah ada, sudah bisa kita mainkan. Di sini kita akan buat import
from React. Di sini kita akan nge-import dua hook, use state, lalu yang kedua use effect. Lalu di sini kita akan buat state-nya user, set user sama dengan use state. Di sini kita kasih null dulu initial value-nya. Lalu di sini kita pakai use effect. Use effect dia nerima dua parameter, function dan juga array. Nah, di sini kita bisa melakukan fetch API. Kita akan copy paste dari code sebelumnya di bagian home. Kita copy yang ini aja. Kita masuk ke bagian detail. Set usernya kita ganti jadi set user sesuai dengan nama state-nya. Lalu di sini data usernya belum kita pakai dan di bagian endpoint-nya kita akan ganti pakai template return. Oke, biar kita bisa memasukkan sebuah variabel slash, berarti di sini kita masukkan ID-nya. ID. Oke, lalu kalau sudah kita akan coba render objeknya di bagian sini pakai pre. Kita akan nge-render semuanya, keseluruhan objeknya. Di sini pakai JSON.stringify, kita masukin parameter pertamanya adalah data yang mau kita render, parameter kedua atau separatornya adalah null, sama identasinya kita 2 kasih. Sekarang di sini jangan lupa karena di dalam use effect-nya ada sebuah variabel atau state dan ini dinamis, maka kita masukkan di sini. Kita watch. Kalau misalkan data variabelnya itu berubah, kita mau menjalankan ulang use effect ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian aplikasi kita, mengecek. Ini kita coba refresh dulu. Oke, homepage, kita klik yang pertama ada namanya Liane Graham. Kita klik. Nah, sekarang kita sudah dapat datanya. Ini kita close bagian inspect-nya, Liane Graham dengan param ID-nya 1. Oke, kita yang kedua, Ervin Howell, kita klik lagi. Di mana di sini kita sudah berhasil mengambil data sesuai dengan parameter ID-nya 2. Which is namanya adalah Ervin Howell. Begitu seterusnya. Nah, sesimpel ini cara kita membaca sebuah parameter di React Router DOM yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan aplikasi kita. Misalnya di sini saya menggunakan parameter daripada URL-nya untuk kebutuhan nge-fetch KPI untuk mengambil data detailnya. Nah, untuk saya recap dulu, untuk mengambil parameter di URL-nya teman-teman bisa menggunakan use param. Di sini kita import dari React Router DOM. Cara penggunanya teman-teman invoke aja, dia adalah sebuah hook. Nanti dia akan mengembalikan sebuah objek di mana propertinya ini sesuai dengan yang teman-teman definisikan di sini. Kalau misalnya nanti di sini nama parameternya adalah user ID, maka di sini secara otomatis dia akan propertinya akan menjadi user ID. Nah, sesimpel itu cara kita membaca parameter di React Router DOM.